Halo all dealer people Toyota, selama berkendara kita pasti menginginkan kondisi yang safety agar dapat sampai di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Namun, terkadang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi selama di perjalanan. Hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan teknis maupun dari kesalahan manusia. Misalnya, terjadi suatu kebakaran pada mobil yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, merugikan orang-orang, baik secara materi maupun non-materi. Oleh karena itu, dibutuhkan alat-alat safety untuk meminimalisir musibah ataupun kecelakaan selama berkendara. Salah satu pentingnya untuk memiliki alat APAR atau alat pemadam api ringan yang selalu tersedia di dalam mobil. Dengan adanya APAR, dapat memadamkan api secara cepat dan tanggap jika terjadi kebakaran kecil pada mobil secara tiba-tiba sehingga meminimalisir penyebaran api. Jadi nih guys, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa semua mobil wajib dilengkapi fasilitas tanggap darurat berupa alat pemadam api ringan, di mana peraturan ini sudah efektif diberlakukan sejak 4 Januari 2021. Jadi, mobil dengan VIN code 2021 secara otomatis sudah tersedia APAR di masing-masing mobil ketika diterima oleh customer. Tapi mobil apa aja ya yang terpasang APAR? Eits, gak usah khawatir, soalnya semua model mobil Toyota dengan VIN code 2021 pasti menyediakan APAR langsung pada mobilnya kok. Tapi rekan-rekan perlu diingat nih, kalau Toyota menyediakan dua jenis APAR, yaitu tipe pressurized dan tipe flare. Perbedaannya yaitu dari segi ukuran dan cara penggunaannya. Kalau tipe pressurized ukurannya lebih besar dan cara penggunaannya dengan menekan tuas lalu mengarahkan nozzle atau selang ke sumber api. Sedangkan tipe flare ukurannya lebih kecil dan cara penggunaannya dengan menggesekkan sumber APAR untuk menghasilkan gas pemadam lalu diarahkan ke sumber apinya ya. Hampir semua model Toyota menggunakan tipe pressurized. Tipe pressurized terbagi menjadi dua, yaitu dengan metode ditekan digunakan pada model Toyota produksi CKD sebagai berikut. Sedangkan dengan metode ditarik digunakan pada model Toyota produksi CBU sebagai berikut. Sedangkan untuk tipe flare tersedia untuk produksi CBU model premium seperti sebagai berikut. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya jenis APAR yang tersedia di masing-masing model Toyota. Hal yang perlu rekan-rekan tahu, apa sih bedanya tipe pressurized dan tipe flare ini? Pertama, tipe pressurized. Pada tipe pressurized yang menggunakan metode ditekan, terdiri dari tabung, bracket, penutup yang dilengkapi dengan tombol pengunci, tombol penyemprot, dan nozzle. Sedangkan tipe pressurized metode ditarik, mungkin rekan-rekan sudah biasa lihat ya. Pressurized APAR 1 kg terdiri dari tabung, bracket, barometer, pin, tuas, dan nozzle. Sedangkan yang pada ukuran 3 kg dilengkapi perangkat tambahan yaitu selang. APAR tipe pressurized terletak di bawah tempat duduk penumpang depan dan khusus untuk mobil high-ace diletakkan pada bawah kursi penumpang baris kedua dan di pinggir kabin. Saat APAR tidak digunakan, pastikan APAR aman di tempatnya ya. Jika tidak, APAR bisa terlempar saat terjadi pengereman mendadak atau tabrakan yang bisa menyebabkan cedera yang serius. Hal lain yang perlu diperhatikan, kalau APAR memiliki tanggal kadaluarsa yang harus diganti dengan yang baru sebelum tanggal kadaluarsanya. Pada tipe pressurized 1 kg, expired date-nya 8 tahun. Namun, untuk tipe pressurized 3 kg yang digunakan oleh high-ace komuter dan premium, expired date-nya 3 tahun. Jadi, harus dilihat ya, kalau sudah melewati expired date-nya harus segera diganti. Lalu, tipe APAR selanjutnya yaitu tipe flare. Tipe flare ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe pressurized, yang terdiri dari tutup atas, silinder aluminium, pegangan plastik, dan penutup pematik bawah. APAR tipe flare ini bisa diletakkan di dalam glove box atau laci mobil.
Hindari menyimpan apar pada suhu di bawah minus 50 derajat Celcius dan di atas 80 derajat Celcius. Hindari arus listrik ataupun dilarang menyimpan di dalam air. Lalu, rekan-rekan juga dilarang menyimpan apar tipe flare ini lebih dari 8 tahun, karena tipe ini memiliki expired 8 tahun sejak diproduksi. Nah, sekarang rekan-rekan sudah mengerti ya spesifikasi dari tipe pressurized dan tipe flare. Hal lain yang perlu rekan-rekan mengerti dan wajib untuk disampaikan ke customer yaitu cara penggunaan apar tersebut. Pertama, kita simulasikan cara penggunaan tipe pressurized dengan metode tekan ya. Pertama, lepaskan gelang pengikat dan keluarkan apar yang terletak di bawah kursi penumpang depan. Lalu, tekan tombol pengunci. Selanjutnya, arahkan nozzle atau lubang penyemprotan ke titik api. Pastikan jarak antara 2 hingga 4 meter dari dasar nozzle ke api. Jika sudah berada di titik yang aman, tekan tombol penyemprot untuk memadamkan api. Selama proses pemadaman api, kalian juga harus tetap waspada dan hati-hati ya. Setelah apar digunakan, simpan di tempat yang aman, lalu ganti dengan yang baru sesegera mungkin. Lalu, berikut untuk cara penggunaan tipe pressurized metode tarik ya. Pertama, lepaskan alat pemadam api dari bracket pemegang tabung dengan cara menarik tangkai pengunci hingga terlepas. Kedua, pastikan alat pemadam api ditegakkan. Lalu, buka segel dengan cara memutar pin lalu tarik pin apar. Selanjutnya, ambil posisi tidak melawan arah angin. Cara mengetahui arah angin, perhatikan asapnya. Jangan berdiri dengan posisi menantang asap. Pastikan posisi berada di sekitar 1,5 hingga 2 meter dari api. Lalu, angkat apar, arahkan nozzle atau moncong selang ke arah api dan semprotkan api dengan cara menekan tuas pada alat pemadam. Setelah apar digunakan, simpan di tempat yang aman, lalu ganti dengan yang baru sesegera mungkin. Ciri kondisi apar pressurized yang siap dipakai yaitu posisi masih tersegel, ada pin pengaman, pada label pengecekan masih berfungsi, dan jarum barometer tekanan harus berada pada area hijau dengan tekanan sampai 14 bar. Oke, selanjutnya kita simulasikan untuk apar tipe flare. Pertama, pegang apar pada pegangan plastik hitam. Lalu, lepaskan dan buang tutup pelindung atas, maka akan terlihat pada bagian ujung hitam atas. Lalu, lepaskan tutup ujung bawah dari bagian bawah pegangan plastik hitam. Pergunakan bagian tersebut sebagai pemantik. Selanjutnya, gesekkan ujung hitam dengan bagian ujung hitam atas, maka akan terjadi reaksi kimia. Pelepasan isi akan segera keluar dari ujung atas. Lalu tetap pegang pada bagian pegangan plastik hitam dan arahkan apar ke api awal sampai padam. Dilarang memegang silinder aluminium pada apar selama dan setelah digunakan karena dalam keadaan suhu tinggi. Setelah apar digunakan, simpan di tempat yang aman, lalu ganti dengan yang baru sesegera mungkin. Sekarang kalian sudah mengerti ya cara penggunaan apar tipe pressurized dan tipe flare. Penggunaan apar juga memiliki tipe khusus untuk beberapa kondisi. Misalnya, jika terjadi kebakaran pada luar mobil, operasikan apar dimulai dari atas dan arahkan ke api bawah sampai padam. Lalu, jika terjadi kebakaran pada dalam mobil, tutup semua jendela mobil, lalu operasikan apar ke api. Setelah dioperasikan, penumpang dapat meninggalkan kendaraan dan menutup pintu. Dan jika terjadi kebakaran pada mesin mobil, operasikan apar dan arahkan ke grill mobil sampai padam tanpa membuka kap mesin. Jadi, kalian harus melakukan pemadaman api sesuai dengan kondisi yang ada agar lebih aman. Hal lain yang perlu diperhatikan agar tetap aman dalam menggunakan apar, hindari menghirup produk, konsumsi oral, dan kontak dengan mata dan kulit. Jika terjadi kontak dengan mata dan kulit, segera cuci dengan air, jika perlu segera cari pertolongan medis. Kemudian, untuk memastikan apar agar selalu siap pakai, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan apar ini akan dimasukkan ke dalam perawatan rutin kendaraan setiap kelipatan 10.000 km atau 6 bulan. Jadi,
pastikan untuk melakukan servis secara rutin di bengkel resmi Toyota ya. Sebagai referensi, item pemeriksaan pada APAR untuk tipe pressurized adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan bagian head atau kepala APAR tidak ada yang korosi dan dalam kondisi baik, atau tidak ada bekas benturan. Kedua, periksa pressure gauge untuk mengetahui tekanan dalam tabung apakah masih normal atau perlu diisi ulang. Jika jarum pada pressure gauge masih di area hijau, berarti tekanan masih dalam keadaan normal. Namun, jika jarum semakin turun, maka perlu dilakukan pengecekan dan isi ulang tekanan. Ketiga, periksa pin pengaman terpasang dengan baik atau tidak terlepas. Keempat, pastikan segel pin pengaman dalam kondisi masih utuh dan tidak cacat. Kelima, periksa selang atau hose. Selang tidak boleh dalam keadaan tertekuk, retak, maupun berlubang. Jika selang rusak, maka harus segera diganti. Selanjutnya, periksa komponen pada ujung selang atau nozzle. Pastikan nozzle dalam kondisi baik untuk menyalurkan output dari selang dan tidak tersumbat. Kemudian, langkah pemeriksaan APAR untuk tipe flare adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan penutup pelindung atas masih terpasang dengan baik. Kedua, buka tutup pelindung atas dan periksa apakah masih ada bagian ujung hitam. Jika tidak ada, maka APAR harus segera diganti. Setelah diperiksa, pasang kembali tutup pelindung tersebut. Ketiga, buka tutup bagian bawah dan pastikan adanya bagian hitam sebagai pemantiknya di bagian penutup tersebut. Setelah diperiksa, pasang kembali penutup bagian bawah tersebut. Nah, sekarang rekan-rekan sudah mengerti ya spesifikasi dan cara penggunaan APAR sebagai tools pertolongan pertama pada kebakaran di kendaraan. Jangan lupa untuk mengedukasikannya kepada customermu ya. Tetap waspada dan selalu memperhatikan kondisi kendaraan. Ingatkan customermu untuk cek rutin kendaraan di bengkel resmi Toyota agar kondisi kendaraan selalu baik dan aman untuk digunakan. Pemeriksaan berkala terhadap APAR akan dimasukkan ke dalam perawatan rutin kendaraan setiap 6 bulan atau kelipatan 10.000 km. Jadi, pastikan untuk melakukan servis secara rutin di bengkel resmi Toyota. Seperti biasa, jangan lupa isi post test dan evaluasi. Sampai jumpa di product learning berikutnya.